Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ardania, mahasiswa semester 3 Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Islam Darul Hikmah Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan di dalam kelas guna untuk menyempurnakan tugas ujian tengah semester saya di tahun akademik 2023-2024. Mata kuliah kali ini ialah Hadis Ekonomi, dosen pengampu Bapak Mufaizin, Magister Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi kalian kegiatan ekonomi ini sudah tidak asing lagi. Apa saja itu kegiatannya? Ialah yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga distribusi, dan yang keempat manajemen. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang produksi. Apa sih itu produksi? Produksi di dalam Islam memiliki arti sebagai bentuk usaha keras untuk menghasilkan sesuatu yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen untuk kebutuhan hidup mereka dalam sehari-hari. Berikut ini ada beberapa hadis tentang produksi yang harus kalian ketahui. Ini hadisnya. Di dalam hadis tersebut menerangkan bahwa berproduksi di dalam Islam tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan di dunia saja, melainkan bisa memaksimalkan keuntungan di akhirat juga. Kemudian saya akan menerangkan tentang tujuan produksi. Tujuan produksi secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia mencapai kemakmuran. Artinya, seseorang mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Berikut ada beberapa hadis tentang tujuan produksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur produksi. Apa itu unsur-unsur produksi? Unsur-unsur produksi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian organisasi, setelah itu modal. Di sumber daya alam ini merupakan sumber dasar agar kita bisa mengelolanya menjadi suatu produk yang kemudian kita jual kepada konsumen. Di sumber daya manusia, kita memerlukan tenaga-tenaga manusia. Tenaga-tenaga kita agar kita bisa menjalankan produk tersebut, agar kita bisa mengelola produk tersebut dengan mesin, dengan menggoreng. Kemudian organisasi. Di organisasi ini kita memerlukan bantuan manusia lain. Tidak mungkin kita akan menjual produk atas kita sendiri. Kita akan memerlukan bantuan orang lain karena kita juga perlu promosi, kita juga perlu menjalankan, kita juga perlu menjual di toko-toko agar nyampe ke konsumen. Dan yang paling penting, modal. Di modal ini kita tidak akan bisa membeli bahan dasar yang akan kita kelola menjadi suatu produk jika kita tidak mempunyai modal. Setelah kita mengetahui beberapa unsur-unsur dari produksi, baru kita bisa menjalankan suatu produk tersebut. Kemudian di sini ada beberapa prinsip-prinsip produksi di dalam Islam. Yaitu yang pertama, halal.
Dan yang kedua, sederhana atau bisa dikatakan supaya tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiga ialah tidak dolim. Kemudian konsumsi. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi sendiri meliputi keperluan, kesenangan, dan juga kemewahan. Di dalam Islam, kesenangan dan juga kemewahan tidak apa-apa, asalkan halal dan tidak berlebih-lebihan. Ada beberapa prinsip di dalam konsumsi, ialah halal, baik, dan juga tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat ada distribusi. Apa sih itu distribusi? Distribusi ialah suatu kegiatan pemasaran agar bisa membantu kita menjalankan produk-produk yang akan kita produksi. Dengan kata lain, bisa mempermudah kita, bisa memperlancar kita agar terjualnya produk-produk yang kita produksi, agar bisa sampai ke tangan konsumen, supaya konsumen tersebut bisa menikmati produk-produk yang kita produksi. Itu yang dinamakan distribusi. Yang terakhir ada manajemen. Manajemen adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Dengan kata lain, kita harus bisa mengurus, mengelola, dan mengatur perusahaan yang kita dirikan tersebut. Fungsi manajemen itu ada dua, planning dan actuating. Di dua fungsi ini, planning dan actuating, memiliki arti tersendiri. Planning adalah rencana atau strategi awal, strategi kita bagaimana supaya kita bisa mempertahankan atau memajukan perusahaan yang sudah kita kelola, yang sudah kita dirikan. Dan di actuating ialah pengarahan bos kepada karyawannya agar karyawan-karyawan tersebut memiliki tenaga kinerja yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.